dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Novantel Priandono. Saya dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Prodi Psikologi Kristen, kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Kepribadian. Dan di sini saya akan menjelaskan teori-teori dari Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler, dan Erik Erikson. Selamat menyaksikan teori pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori kepribadian Sigmund Freud. Terdiri dari 3 komponen utama, yaitu I, ego, dan superego. Masing-masing komponen ini berperan penting dalam membentuk perilaku dan kepribadian individu. I adalah bagian dari kepribadian yang berfungsi berdasarkan prinsip kesenangan. Ia berisi dorongan dan insting seperti kebutuhan makanan, seks, dan kenikmatan. Karakteristik id berfungsi inklusif dan tidak terpengaruh oleh realitas atau moralitas. Dalam konteks analisis karakter, id dapat terlihat sebagai sifat yang nekat dan keras kepala. Yang kedua adalah ego. Ego berfungsi sebagai mediator antara id dan realitas. Ia berproses berdasarkan prinsip realitas, berusaha untuk memenuhi kebutuhan id dengan cara yang realistis dan sosial dapat diterima. Ego membantu individu untuk berpikir rasional dan membuat keputusan yang lebih baik. Dalam analisis karakter, ego dapat terlihat sebagai sifat pantang menyerah dan perhatian terhadap orang lain. Yang ketiga adalah superego. Superego adalah bagian dari kepribadian yang menginternalisasi norma-norma sosial dan moral. Ia bertindak sebagai pengawas moral yang menilai tindakan individu. Superego seringkali muncul dalam bentuk rasa bersalah atau penyesalan ketika seseorang melanggar norma-norma tersebut. Dalam analisis karakter, superego dapat terlihat sebagai sifat suka menolong, rela berkorban, serta menghormati orang. Yang berikut adalah teori dari Carl Jung. Teori kepribadian Carl Jung berfokus pada konsep psike sebagai totalitas kepribadian yang terdiri dari berbagai sistem yang saling berhubungan. Teori ini mencakup beberapa elemen penting yang membentuk perilaku, pikiran, dan emosi manusia. Teori yang pertama adalah psike. Psike adalah keseluruhan dari kepribadian individu yang mencakup kesadaran dan ketidaksadaran. Terdiri dari 3 bagian utama, ego, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif. Yang berikut adalah ego. Ego mewakili aspek sadar dari kepribadian, termasuk pikiran, ingatan, dan emosi yang disadari. Berfungsi bertanggung jawab atas identitas dan kontinuitas individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut adalah ketidaksadaran pribadi. Mirip dengan konsep ketidaksadaran Freud, berisi ingatan yang tertekan dan informasi yang terlupakan. Karakteristik menyimpan pengalaman pribadi yang tidak lagi diingat tetapi dapat mempengaruhi perilaku. Yang berikut adalah ketidaksadaran kolektif, merupakan lapisan terdalam dari psike yang berisi pengalaman dan pengetahuan yang diwariskan secara generasi. Elemen dalam ketidaksadaran kolektif diekspresikan melalui arketipe, yaitu simbol universal yang muncul dalam berbagai budaya. Arketipe adalah pola atau gambaran dasar yang muncul dalam mitos, cerita, dan budaya di seluruh dunia. Jung juga memperkenalkan konsep introversi dan ekstroversi sebagai 2 tipe kepribadian dasar. Yang pertama, introvert, individu lebih fokus pada dunia internal mereka dan cenderung lebih reflektif. Extrovert, individu yang lebih terfokus pada interaksi sosial dan lingkungan eksternal. Yang berikut adalah teori Alfred Adler. Teori kepribadian Alfred Adler yang dikenal sebagai psikologi individual menekankan pentingnya konteks sosial dan tujuan hidup dalam membentuk kepribadian seseorang. Adler berfokus pada bagaimana individu berusaha mengatasi perasaan inferioritas dan
mencapai superioritas, serta bagaimana interaksi sosial memengaruhi perkembangan kepribadian. Perasaan inferioritas, Adler percaya bahwa setiap individu memiliki perasaan inferior yang muncul dari pengalaman hidup seperti ketidakmampuan atau kekurangan. Perasaan ini mendorong individu untuk berusaha memperbaiki diri dan mencapai potensi penuh mereka. Proses ini dapat dilihat sebagai motivasi utama di balik perilaku manusia. Yang berikut adalah superioritas. Manusia berusaha untuk meraih superioritas sebagai cara untuk memenuhi perasaan inferior. Hal ini menciptakan dorongan untuk mencapai keberhasilan dan pengakuan dalam hidup. Sisi positif dan negatif. Meskipun pencarian superioritas dapat meningkatkan kepercayaan diri, hal ini juga bisa menyebabkan sifat kompetitif yang lebih atau meremehkan orang lain. Minat sosial, Adler menekankan pentingnya minat sosial, yaitu kemampuan individu untuk berinteraksi dan berkontribusi pada masyarakat. Minat sosial dianggap sebagai indikator kesehatan psikologis, di mana individu yang memiliki minat sosial yang tinggi cenderung lebih bahagia dan puas dalam hidup. Yang berikut adalah gaya hidup. Gaya hidup adalah cara unik individu dalam menghadapi tantangan hidup yang terbentuk oleh pengalaman masa kecil dan tujuan pribadi. Gaya hidup mencerminkan bagaimana individu beradaptasi dengan lingkungan dan bagaimana mereka mengatasi perasaan inferior. Diri kreatif, Adler percaya bahwa individu memiliki kapasitas untuk mengubah diri mereka sendiri melalui pemahaman diri dan usaha. Diri kreatif memungkinkan individu untuk menciptakan solusi baru dan menghadapi masalah hidup serta mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Erik Erikson. Teori kepribadian Erik Erikson dikenal dengan konsep perkembangan psikososial yang menguraikan 8 tahap perkembangan manusia dari lahir hingga dewasa. Setiap tahap melibatkan konflik psikososial yang harus diselesaikan individu untuk mencapai kesejahteraan psikologis dan perkembangan kepribadian yang sehat. Ada 8 tahapan. Yang pertama, kepercayaan dan ketidakpercayaan dimulai dari 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar untuk mempercayai lingkungan mereka berdasarkan pengalaman awal dengan pengasuhan. Jika kebutuhan dasar terpenuhi, bayi akan mengembangkan rasa percaya. Jika tidak, mereka akan merasa tidak aman dan ragu kemampuan. Yang kedua adalah otonomi dan ragu mulai dari umur 1-3 tahun. Anak mulai belajar untuk mandiri dan mengambil keputusan sendiri. Keberhasilan di tahap ini menghasilkan rasa otonomi. Kegagalan dapat menyebabkan rasa malu dan ragu-ragu. Yang ketiga adalah inisiatif dan rasa bersalah mulai dari umur 3-6 tahun. Anak-anak mulai mengeksplorasi lingkungan mereka dan berinisiatif dalam aktivitas. Jika anak didorong, mereka akan merasa berinisiatif. Jika didikan, mereka mungkin merasa bersalah atas keinginan mereka. Yang keempat, industri dan inferioritas mulai dari 6-12 tahun. Anak belajar untuk bekerja sama dengan orang lain dan mengembangkan keterampilan. Keberhasilan menghasilkan rasa industri. Kegagalan dapat menyebabkan perasaan inferior. Yang kelima, identitas dan kebingungan peran mulai dari umur 12 sampai 18. Remaja mencari identitas diri dan peran sosial mereka. Penyelesaian yang baik menghasilkan identitas yang kuat. Kegagalan dapat menyebabkan kebingungan tentang diri sendiri. Yang keenam adalah intimasi dan isolasi mulai dari 18-40 tahun. Individu mencari hubungan intim dan kedekatan dengan orang lain. Keberhasilan di tahap ini menghasilkan hubungan yang sehat. Kegagalan dapat menyebabkan isolasi sosial. Yang ketujuh, generativitas dan stagnasi mulai dari umur 40-65 tahun. Fokus pada memberikan kontribusi kepada masyarakat
dan generasi berikutnya. Keberhasilan menghasilkan rasa generativitas, kegagalan dapat menyebabkan stagnasi dan merasa tidak berguna. 8. Integritas dan keputusasaan yang mempunyai agar individu melindungi hidup mereka dan merasa puas akan manfaat. Penyelesaian yang positif menghasilkan integritas, kegagalan dapat menyebabkan keputusasaan. Teori Erikson menekankan bahwa perkembangan kepribadian adalah proses sepanjang hayat yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan pengalaman di setiap tahap kehidupan. Setiap konflik yang berhasil diselesaikan memperkuat aspek positif dan kepribadian individu, sedangkan